Oke, halo semuanya. Kita langsung aja ya, hari ini kita mau ngebongkar tuntas soal tes kemampuan akademik atau yang kita kenal sebagai TKA. Dan kita bakal fokus banget ke satu mata pelajaran, Bahasa Indonesia untuk level SMP atau MTS. Udah siap? Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kamu kepikiran? Ngeliat nilai rapor teman dari sekolah lain, terus nilainya sama-sama 85. Tapi, apa itu beneran artinya kemampuan kalian sama persis? Kan bisa jadi standar di sekolah dia beda sama di sekolah kamu, ya kan? Nah, keresahan semacam itulah yang mau dijawab sama TKA ini. Jadi, tes ini dirancang buat jadi semacam standar tunggal yang adil dan objektif. Tujuannya, biar kemampuan kita semua bisa dibandingin secara setara. Nggak peduli kita dari sekolah mana. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari alasan kenapa tes ini ada, terus kita kerucutkan ke bahasa Indonesia SMP, kita intip juga jenis teksnya, 3 kemampuan utama yang diuji, kita bedah contoh soalnya langsung, dan yang terpenting, semua ini artinya apa buat kamu? Jadi, kalau disimpulkan alasan utamanya apa? Sederhana banget, biar sistem seleksinya lebih adil. Anggap aja TKA ini kayak satu penggaris yang sama buat semua orang, jadi nggak ada lagi tuh cerita nilai rapor yang standarnya bisa beda-beda di setiap sekolah. Oke, TK ini kan mencakup beberapa mata pelajaran ya. Tapi, khusus di pembahasan kali ini, kita akan fokus 100% ke ujian Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP dan MTS. Mari kita zoom in. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Kamu harus perhatikan baik-baik. Dokumen resminya itu bilang dengan sangat jelas, TKA Bahasa Indonesia ini bukan tes hafalan, tata bahasa, atau tes nulis esai. Fokusnya cuma satu, yaitu keterampilan membaca. Oke, kalau tesnya cuma soal membaca, terus bacaan kayak apa sih yang bakal kita temuin? Nah, kerangka resminya udah ngebagi ini jadi 2 kategori utama. Di satu sisi ada yang namanya teks informasi. Bayangin aja kayak artikel berita, teks cara membuat sesuatu, atau penjelasan ilmiah. Pokoknya yang isinya fakta dan data. Nah, di sisi lain ada teks fiksi. Ya, ini jelas cerita rekaan, bisa cuplikan cerpen atau novel. Jadi, penting banget buat kamu terbiasa dengan kedua jenis teks ini. Sip, kita udah tahu fokusnya membaca, dan kita udah tahu jenis teksnya. Pertanyaan berikutnya, gimana sih kemampuan membaca kita itu diukurnya? Nah, ini dipecah lagi jadi 3 kemampuan inti. Ini dia 3 pilarnya. Yang pertama, pemahaman tekstual. Kedua, pemahaman inferensial. Dan yang ketiga, evaluasi dan apresiasi. Kedengarannya agak rumit ya, tenang, kita bedah satu-satu biar gampang dicerna. Pemahaman tekstual itu gampangnya kemampuan buat nemuin informasi yang emang udah tertulis jelas di teks. Jawabannya ada di depan mata kamu. Kalau ditanya siapa, apa, di mana, kapan, kamu tinggal cari aja di bacaannya. Simple. Selanjutnya, pemahaman inferensial. Nah, ini levelnya naik sedikit. Ini tuh seni membaca yang tersirat. Kamu diuji untuk bisa nyimpulin ide pokoknya apa, nebak-nebak tujuan penulisnya apa, atau bahkan memprediksi kelanjutan ceritanya, meskipun semua itu nggak ditulis secara langsung. Dan yang terakhir, evaluasi dan apresiasi. Di sini, peran kamu tuh kayak seorang kritikus film. Kamu nggak cuma ngikutin ceritanya, tapi kamu juga ngasih penilaian. Kayak, argumen penulis ini kayaknya kurang kuat deh. Atau, wah, gaya bahasanya asik banget. Jadi kamu menilai teksnya secara kritis. Teori udah cukup, sekarang waktunya praktek. Biar lebih kebayang, kita lihat yuk gimana 3 kemampuan tadi diaplikasikan langsung di contoh soal resmi dari kerangka asesmen TKA. Oke, coba perhatikan di layar. Kita punya 2 teks ulasan wisata. Teks yang pertama ngebahas Pantai Glagah, dan yang kedua tentang Pantai Drini. Siap-siap ya, soal-soal berikutnya bakal ngacu ke 2 teks ini. Soal pertama bunyinya gini, apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut? Nah, perhatikan, ini bukan soal tentang satu teks, tapi soal perbandingan antara keduanya. Kunci jawabannya adalah kemudahan akses dan tempat berfoto. Nah, kenapa ini masuknya ke pemahaman inferensial? Soalnya, kamu nggak bisa nemuin jawaban ini cuma dari satu kalimat. Kamu harus baca teks pertama, baca teks kedua, ngehubungin infonya, baru deh kamu bisa menyimpulkan perbedaannya. Proses menyimpulkan itulah yang namanya inferensi. Sekarang kita ke soal yang lebih kompleks. Pertanyaannya, mengapa ulasan di teks 2 terasa lebih dekat dan menarik? Ini udah nggak nanyain fakta lagi, tapi nanyain soal rasa atau efek dari gaya tulisan itu. Dan jawabannya adalah karena gaya penyajiannya yang nonformal. Nah, ini contoh sempurna dari kompetensi evaluasi dan apresiasi.
Untuk bisa jawab soal ini, kamu harus bisa menilai gaya bahasa si penulis dan mikirin gimana gaya itu bisa ngasih dampak ke pembaca. Kamu lagi mengevaluasi pilihan kata si penulis. Oke, kita udah ngelewatin teorinya, udah lihat contohnya juga. Sekarang bagian yang paling penting, terus ini semua artinya apa buat persiapan kamu? Yuk, kita ubah 3 kompetensi tadi jadi tips yang bisa langsung kamu pakai. Caranya gimana? Gampang kok. Pertama, setiap kali kamu baca apapun, biasain cari info yang beneran tertulis di sana. Ini ngelatih pemahaman tekstual kamu. Kedua, abis baca, coba deh tanya ke diri sendiri. Intinya tulisan ini apa sih? Itu cara jitu buat ngelatih pemahaman inferensial. Dan yang ketiga, jangan cuma jadi pembaca pasif. Coba nilai cara penulisnya ngomong. Bahasanya formal, santai, meyakinkan. Ini akan ngebangun kemampuan evaluasi dan apresiasi kamu secara alami. Dan sebagai penutup, mari kita lihat lagi gambaran besarnya. Kutipan dari dokumen resmi ini ngingetin kita kalau TKA itu bukan cuma soal lulus atau nggak lulus, tapi ini adalah bagian dari upaya besar buat ngejaga dan ningkatin kualitas pendidikan di seluruh Indonesia biar makin merata dan makin baik. Jadi, setelah kita tahu fokusnya udah geser dari hafalan ke pemahaman yang mendalam, muncul satu pertanyaan besar nih. Akankah TKA ini benar-benar mengubah cara kita semua belajar dan mengajar bahasa Indonesia ke depannya? Pertanyaan yang menarik buat kita pikirkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.